sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebenarnya tidak ada manusia yang buruk. Yang ada itu manusia yang tidak mampu mengembangkan potensi dirinya gitu. Banyak sekali hambatan-hambatan pengembangan diri itu. Salah satunya sifat penakut. Guys, udah banyak video-video saya yang mengupas masalah pengembangan pribadi ya. Nah, banyak orang yang merasa tersinggung dengan pernyataan-pernyataan saya dalam penyampaian materi saya ya. Banyak mereka mengatakan, mau mengatakan saya ya, termasuk saya dulu ya. Saya dulu juga pernah merasa tersinggung dengan mentor saya gitu. Ya sebenarnya saya mengupas masalah pengembangan pribadi ini memang saya total dengan materi yang saya pelajarin dan yang sudah saya terapkan dalam kehidupan saya gitu. Jadi saya tidak bertujuan dengan siapapun gitu, sengaja menyinggung perasaan orang, menyinggung kehidupan orang, enggak. Nah, silakan Anda mengambil mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana yang bisa diterima, mana yang enggak. Salah satu faktor hambatan pengembangan diri itu adalah rasa takut ya. Efek dari takut itu jadi banyak hal yang tidak bisa dilakukan dan banyak hal yang menghambat pengembangan kemampuan diri. Efeknya bisa jadi minder, tidak punya rasa percaya diri ya, jadi seperti orang bodoh dan jadi orang kiku, jadi kuper gitu. Karena ada pepatah mengatakan bakat terpendam blow on menonjol, dan rasa berani itu tidak akan datang secara tiba-tiba gitu. Itu semuanya tergantung pengkondisian kita, stimulan kita. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Corin Center. Aku berusaha menstimulankan keberanian anak-anak dan cucu-cucuku sejak dini agar mereka menjadi orang yang berani ya, mencari solusi dari setiap masalahnya. Nah, cucu-cucuku sudah terbiasa sejak dari kecil, baru bisa merangkak, udah saya latih dia untuk turun sendiri, ini merangkak sendiri untuk turun. Nah, dia sudah tahu, udah turun dari tempat tidur tinggi itu. Nah, saya latih gitu, jangan dihambatin, jangan dilarang gitu ya, dia nggak bisa berkembang. Jadi kita tetap jaga keamanannya, tapi kita biarkan dia untuk berani bersikap. Ini adalah info tentang Corin Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Tadinya dia nggak berani loh sama ikan karena dia pernah dikecup, dia kaget gitu. Tapi saya selalu bermain dengan ikan, saya buktikan dengan dia bahwa ikan itu baik. Kecupan ikan itu tidak menyakitkan, malah membuat rasa senang gitu. Akhirnya dia ikut, dia jadi berani. Nah, jangan malah kita takutin atau kita jauhin. Kalau semakin kita jauhin, dia benar-benar akhirnya jadi trauma. Sekarang dia sedang sekali kalau tangannya dikecup-kecup sama ikan, malah dia ketawa gitu. Ini cucuku Zia baru bisa merangkak ya, umur 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu udah saya latih dia naik tangga. Saya hanya pegang bajunya gitu. Tuh. Dia dengan terampil naik sampai atas. Nah, kalau dia sampai atas, sukses kita bilang begitu. Jadi dia ada rasa kebanggaannya, ada rasa kesenangannya bahwa dia sudah melakukan sesuatu hal yang sukses. Dan akhirnya dia kecil-kecil udah seimbang aja dia naik turun tangga gitu. Hanya ya memang harus kita awasin. Kecil-kecil sudah terampil. Sekarang dia umur tahun 8 bulan. Untuk anak seusia dia sudah sangat lincah. Hanya kan kita mesti mengawasin juga sih.
Hore, sukses, sukses. Halo, hore. Kalau ini Mbak Korin guys, dia pimpinan CP Korin Center. Putrinya Ibu Miswari guys. Jangan bilang sama anak kita, kapok kamu, tuh, jerodak kamu. Nah, jangan main pisau lagi, nanti kamu luka. Jangan kamu main api ya, nanti kamu terbakar gitu. Jangan main hujan, nanti kamu sakit gitu. Padahal dalam kehidupan kita memang harus berani. Kita harus main api, kita harus main pisau, kita harus main hujan-hujan gitu. Jadi kita sudah latih mereka sejak dini. Cara menggunakan pisau itu begini. Kalau kita kurang hati-hati, akibatnya begini. Nah, kalau misalnya pada saat dia luka ya kena pisau, nah itu efek dari tidak benar menggunakannya. Pada saat dia jatuh, jangan bilang kapok kamu kapok, akhirnya dia nggak berani jalan gitu. Jadi ya memang harus dilewatin. Kalau dia jatuh, iya mama dulu juga begitu nak, namanya juga belajar. Tapi kalau kamu semakin kamu lakonin, akhirnya nanti kamu semakin pintar dan kamu tidak akan jatuh-jatuh lagi gitu. Ini adalah info tentang Korin Center guys. Kalau Anda butuh silakan menghubungi kami. Nah, kita harus ajarin dia nyelam gitu, sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, untuk anak seusia dia kan masih jarang berani nyelam. Nah, yang mudah-mudahan sebentar lagi dia sudah biasa nyelam. Cucu-cucu saya yang lainnya begitu. Sengaja saya buat kolam ini, kolam rendam. Jadi untuk cucu-cucu saya belajar nyelam gitu. Jadi supaya nanti anak cucu saya tangguh, dengan air pun mereka tidak takut. Jadi cucu-cucu saya umur 5 tahun itu udah pada pintar berenang gitu. Jadi udah biasa aja dia nyelam. Jadi yang ngajarin juga nanti gampang gitu. Dan terutama kita sudah mempersiapkan mentalnya ya untuk tidak takut dengan air gitu. Karena saya banyak ya melihat orang-orang sekitar saya yang jadi nggak bahagia. Kita berenang, dia nggak berani berenang ya. Kita ngelihat laut, dia takut. Main pantai aja dia takut gitu. Nah, jadi kan sudah hilang, udah kurang kenikmatan hidupnya gitu. Makanya berdasarkan itu cucu-cucu saya harus saya buat bisa menikmati dengan segala macam situasi. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Korin Center. Menurut cerita bundanya, si Zia diajak main pantai pagi-pagi. Dia takut sama air laut gitu. Makanya kita terapi, kita ajak main ke laut gitu. Nah, sengaja kita ajak dia mandi laut gitu. Emang benar-benar dia takut ya, sampai nangis dan tegang gitu. Tapi ya kita berusaha mengenalkan gitu. Tuh lihat tuh takutnya gimana. Tapi kita berusaha agar dia berani gitu. Jadi bukan kita hindari, kalau dia takut kita hindari, ya tambah takut gitu. Tapi ya ini terapinya gitu. Insya Allah ini aja sudah terakhir dia sudah mulai senyum, sudah mulai menikmati gitu. Jadi kita bawa ke ini setiap ombak datang dia nangis. Dia ketakutan, tapi nggak apa-apa, semuanya harus kita lawan dengan proses gitu. Nanti prosesnya insya Allah dia masih tegang ya, belum nyaman bener melihat air laut datang, masih tegang bener. Tapi nanti setelah dibawa ke dalam dia sudah mulai agak berani. Kita liatin ya anak-anak yang sekecil-kecil dia kan sudah banyak tuh yang enjoy aja main. Nah mungkin dia mulai tertarik ya, lihat anak-anak kecil dia banyak yang main gitu. Masih nangis.
lihat ombak datang masih nangis. Zia masih takut sekali. Tapi kita harus lawan ke rasa takutnya gitu. Jangan nanti sampai tua nggak berani sama laut gitu. Tinggal di daerah laut tapi nggak berani sama laut. Orang lain happy dengan laut, kita cuma bengong. Jadi tidak menikmati hidup gitu. Jadi kehilangan diri di tempat orang rame, jadinya orangnya nggak enjoy gitu, nggak happy. Jadi diajak happy nggak bisa gitu. Ya itu karena terlalu takut gitu, ngelihat laut aja takut. Nah, nih lihat yang sini sama papa nih, itu enjoy kan, nggak apa-apa kok. Zia harus berani ya, kan kita nanti kalau Zia berani kita naik ban kayak yang sini loh. Kan Zia udah mulai berani, udah mulai ketawa-ketawa gitu. Udah nggak tegang lagi. Ah, ini besari. Jadi ngelihat ombak dia nggak takut, karena dia yang tiga dan orang-orang malah senang kalau ombaknya datang gitu. Jadi dia mulai ini beradaptasi. Rugi loh Cung, Tuhan sudah memberi kita kekayaan alamnya begini indah, tapi kita nggak bisa menikmatinya. Rugi dong ya. Terus bisa menikmatin semua kekayaan, keindahan alam. Dia harus jadi wanita tangguh ya, wanita kuat, Wonder Woman. Alhamdulillah Zia sudah happy ya, sudah berani gitu. Jadi di selam-selamin di laut dia sudah berani, dan udah gak mau berhenti lagi. Diajak pulang nangis, nggak mau pulang dia gitu. Nah itu perhatinya. Jadi apapun yang kita inginkan anak-anak kita itu kita stimulankan sedini mungkin. Kita harus membuat anak kita untuk menjadi seorang yang pemberani ya, pemberani mengekspresikan diri, pemberani untuk bersikap. Jangan biarkan anak kita terbelenggu dengan rasa takutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah tim kreatif YouTube Inspire Korean Center. Penyebab anak-anak penakut yang tidak bisa mengembangkan dirinya itu biasanya sih banyak tekanan, misalnya tekanan aturan sejak kecil, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, akhirnya dia nggak berani. Tekanan budaya keluarga ya, tekanan budaya masyarakat sekitar lingkungan gitu, berani bersikap gitu, dan dia tidak biasa mengekspresikan diri, tidak biasa mengeksposkan diri. Jadi mungkin dalam keluarganya memang terbiasa begitu. Kadang-kadang lingkungan pertama kita yang memuja anak yang pendiam, gak banyak tingkah dan mudah menyerah. Kalau salah, kapok. Nah seharusnya enggak, kita nggak usah bilang gitu. Itulah yang menanamkan anak cepat kapok. Jadi kalau anak cepat kapok itu memang susah untuk berkembang gitu. Dia mendapat tantangan kehidupan sedikit, dia sudah nyerah. Kadang-kadang dia belum coba aja, dia sudah ketakutan dulu gitu. Jadi pikirannya tuh takut aja gitu. Nah ini kita harus robah gitu. Ya mulai dari kita ngerobah, kita robah untuk anak-anak kita. Jadi jangan harapkan anak kita besar nanti dia akan menjadi seorang yang super power, dia akan menjadi seorang yang entrepreneur yang sukses kalau dari kecilnya kita tidak membina keberaniannya untuk berkembang gitu. Dan semuanya perlu dipraktekkan dalam keluarga kita.
dalam lingkungan kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya menguasai teori gitu ya, kita yang penting aplikasi ilmu kita. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Kalau Anda butuh silakan menghubungi kami. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menyinggung siapapun dan saya tidak tertuju pada siapapun, karena ini adalah saya mengupas ilmu pengembangan pribadi ya, dan berusaha fokus untuk mengembangkan diri kita. Kalau kita menilai positif ini, pelajaran ini kita ambil positifnya, kita pasti akan menghasilkan hal yang positif. Tapi kalau kita menilai negatif ya, menilai oh Ibu Miss tuh cuma ngomongin saya aja, nah itu berarti kita tidak bisa introspeksi diri ya. Nah, kita tidak bisa koreksi diri kita ya. Kalau kita tidak bisa koreksi diri ya, memang kita tidak akan pernah berubah gitu ya. Kita tidak akan pernah berubah, kita selalu terbelenggu dengan kesalahan-kesalahan kita gitu. Nah, hendaknya kita berusaha memperbaiki diri, merubah diri kita menuju ke arah yang lebih perbaikan, lebih berkualitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Tunggu video saya berikutnya tentang pengembangan kepribadian. Semoga bermanfaat.